Pria itu membawa pergi seorang gadis kecil di depan banyak orang karena ibunya terlilit utang besar. Di dalam mobil, gadis itu terus menangis tanpa henti. Saat mereka berhenti di lampu merah, gadis itu tiba-tiba melepas sabuk pengamannya, membuka pintu mobil, lalu berlari sekuat tenaga. Pria itu langsung mengejarnya, tetapi gadis kecil itu sangat hafal jalan-jalan sempit di gang. Tak lama kemudian, pria itu pun kehilangan jejak dan tersesat. Gadis itu berlari hingga kakinya terkilir. Larut malam, ia akhirnya pulang dengan tubuh gemetar. Namun saat membuka pintu rumah, ia mendapati ibunya tidak ada. Ia mencoba mencari makanan, tetapi yang tersisa hanya bola nasi dan segelas susu. Ia memakannya sambil menangis. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, ibunya sedang berusaha mencari uang, namun justru ditangkap polisi dan akan segera dideportasi. Keesokan harinya, ibunya meminta pria itu untuk sementara merawat gadis tersebut dan berjanji bahwa keluarganya akan terus melunasi utang. Pria itu pun setuju. Gadis kecil itu kemudian menyiapkan tasnya dan berusaha mencari ibunya sendiri. Di jalan, seorang tunawisma mengincarnya. Ia mencoba memancing gadis itu dengan roti, lalu tiba-tiba menariknya. Namun sebelum berhasil, pria itu datang, menendangnya, dan menjatuhkannya. Gadis itu menggenggam tangan pria itu, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam mobil, pria itu akhirnya menceritakan kenyataan yang sebenarnya. Gadis itu sangat terpukul. Namun sejak tinggal di rumah pria itu, ia menjadi jauh lebih dewasa. Setiap hari ia membantu mencuci pakaian dan membersihkan rumah tanpa diminta. Suatu hari, pria itu menerima sebuah telepon. Ia mengetahui bahwa gadis itu akan segera diambil kembali. Menyadari waktu mereka tak lama lagi, ia memutuskan melakukan sesuatu yang berkesan. Ia membawa gadis itu ke pusat perbelanjaan dan membelikannya beberapa baju baru. Mereka tak mampu membeli tiket konser, jadi mereka menyelinap lewat pintu belakang dan mendengarkan idola kesukaan gadis itu dari kejauhan. Malam itu, gadis kecil itu tertawa bahagia. Pada malam terakhir mereka bersama, pria itu membuatkan kue untuknya. Namun senyumnya terasa berat. Matanya dipenuhi kesedihan. Keesokan paginya, kakek gadis itu datang dan membawanya pergi. Pria itu hanya bisa menatap kepergian mereka dengan hati hancur. Setiap hari, pria itu meninggalkan pesan untuk gadis itu di bilik telepon umum. Namun tak satu pun dibalas. Kekhawatiran mulai menguasainya. Hingga suatu hari, ia bertemu kakek gadis itu dan mengetahui kenyataan pahit bahwa gadis kecil itu telah dijual. Amarahnya meledak. Ia memukuli kakek itu tanpa ampun. Saat itu, gadis kecil tersebut telah dijual ke sebuah klub malam. Ia mengenakan pakaian compang-camping, membersihkan kamar, dan menggosok toilet setiap hari. Suatu malam, seorang pelanggan mabuk melemparkan botol ke arahnya. Pecahan kaca melukai wajahnya. Demi menghemat biaya, sang bos hanya mengoleskan obat murahan. Di tengah keputusasaan, gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk menelepon pria tersebut dan menceritakan keadaannya. Tanpa ragu, pria itu langsung mengemudi ke sana. Saat melihat kondisi gadis itu, amarahnya memuncak. Ia memukul kaca hingga pecah. Gadis itu langsung memeluk nyarat. Pria itu membawa gadis kecil itu pulang. Keesokan paginya, saat gadis itu terbangun, ia melihat secarik catatan di atas meja. Ia membacanya perlahan, lalu tersenyum dengan wajah penuh kebahagiaan.